Mulai. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Dimas Monik Santoso di channel YouTube saya sendiri, Moniko Santos. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang preventive maintenance pada jaringan transmisi dan distribusi. Ya, oke nih, perkenalkan, ini kucing saya. Lagi nggak mood kayak yang punya. Oke, jadi saya akan menjelaskan sebuah slide preventive maintenance transmisi dan distribusi. Oke, kita langsung ke slide-nya. Ya, oke, kita langsung ke slide-nya ya. Jadi yang kita bahas pada kali ini adalah pemeliharaan preventive maintenance. Ini preventive maintenance itu meliputi dari time based routine ya, yaitu berupa in-service visual inspection, ground patrol, dan clean up inspection. Yang kedua itu condition based preventive maintenance ya, atau preventive maintenance, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu in-service measurement, termovisi, pengukuran nilai pentanahan, lalu puntur test, terus download TLA, yang terakhir itu rigging meter. Terus yang kedua itu ada satuan testing measurement, yaitu berupa uji mekanis dan uji elektris. Lalu selanjutnya adalah pemeliharaan pasca gangguan, yaitu meliputi clean up inspection, termovisi, puntur test, rigging meter, dan download TLA. Selanjutnya adalah pengertian preventive maintenance. Apa sih preventive maintenance itu? Jadi, preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba atau mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai dengan umur teknisnya, melalui inspeksi secara periodik dan pengujian fungsi, atau melakukan pengujian dan pengukuran untuk mendiagnosa kondisi peralatan. Jadi preventive maintenance ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba. Jadi preventive maintenance itu dilakukan sebelum alat tersebut itu rusak, seperti itu. Selanjutnya adalah time based routine. Pemeliharaan rutin atau routine maintenance adalah pemeliharaan secara periodik atau berkala dengan melakukan inspeksi dan pengujian fungsi untuk mendeteksi adanya potensi kelainan atau kegagalan pada peralatan dan mempertahankan unjuk kerja. Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan rutin pada SUTT atau SUTET terdiri dari yang pertama itu ground patrol, pemeliharaan mingguan atau triwulan. Jadi pemeliharaan ini setiap 3 bulan sekali atau setiap minggu gitu ya. Terus yang kedua itu ada clean up inspection, yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun atau lebih sesuai kebutuhan operasional yang mengacu pada peta kerawan instalasi, polusi tinggi, rawan petir dan tegakan, serta setelah gangguan yang memerlukan investigasi lanjutan di lapangan. Selanjutnya adalah in-service visual inspection. Jadi ini adalah pekerjaan pemantauan atau pemeriksaan secara berkala periodik kondisi peralatan saat operasi dengan hanya memanfaatkan indera penglihatan atau alat ukur bantu sederhana sebagai pendeteksi. Jadi pada in-service visual inspection itu seorang tim perawatan itu hanya melihat secara visual saja, secara kasat mata seperti itu. Jadi melihat
Contoh misal, apakah ada kegagalan isolator ataukah ada konduktor-konduktor yang janggal seperti itu ya. Jadi hanya dengan visualisasi aja, hanya dengan penglihatan, atau di sini itu memanfaatkan indera penglihatan dan alat ukur bantu sederhana sebagai pendeteksi seperti itu. Tujuan ini untuk mendapatkan indikasi awal ketidaknormalan peralatan. Jadi apakah setelah di in-service visual inspection, apakah terdapat ketidaknormalan dalam peralatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah ground patrol. Ground patrol adalah jenis pekerjaan pemantauan atau pemeriksaan secara berkala atau periodik terhadap jalur transmisi SUTT atau SUTET tanpa memanjat tower yang dilakukan oleh line walker atau petugas ground patrol. Hasil pemeriksaan ground patrol merupakan input yang dijadikan acuan tindak lanjut untuk plan corrective maintenance. Jadwal pemeliharaan mingguan dan triwulan. Yang pertama itu current sharing atau pembawa arus. Yang kedua itu insulation atau isolasi. Yang ketiga itu struktur. Yang keempat itu protection atau sistem proteksi. Yang kelima itu junction atau penghubung. Yang keenam itu pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia. Yang terakhir adalah monitoring. Ya, kita bahas yang pertama, current carrying atau pembawa arus. Poin 1 adalah jumper joint, pemeriksaan kondisi konduktor penghubung, apakah normal, mekar atau lepas atau rantas seperti. Jadi konduktor itu apakah terlihat baik ataukah tidak seperti itu, tapi hanya terlihat dengan visual. Kita tidak, seorang teknisi itu tidak memanjat towernya langsung seperti itu. Terus periksa kondisi counterweight, apakah normal atau ada kelainan, lepas klemnya seperti itu. Jadi penghubung gitu ya, penghubung konduktornya itu apakah lepas ataukah kendor seperti itu kan. Terus konduktor jumper, konduktor penghubung, periksa konduktor jumper joint apakah normal, rantas, putus ataukah mekar gitu. Jadi yang dimaksud mekar di sini adalah mengembang gitu. Jadi terdapat ukuran penyusutan atau pembengkakan seperti itu. Selanjutnya adalah insulation atau solasi. Keramik insulation, yaitu dengan memeriksa kondisi insulator apakah normal, kotor atau pecah menggunakan teropong binokular. Lalu non keramik insulation, periksa apakah ada benda asing ataukah binatang, benang, layang-layang atau balon mungkin, sampah atau tersangkut pada insulator. Jadi insulator itu apakah terlihat seperti selayaknya bekerja ataukah terdapat sampah-sampah yang menempel pada insulator tersebut. Jadi jika terjadi adanya binatang, benang atau layang-layang, balon dan lain sebagainya, itu akan mengganggu sistem kerjanya dari transmisi tersebut. Selanjutnya adalah junction atau penghubung. Periksa kondisi konduktor tanah apakah normal, korosi, hilang, rantas ataupun putus. Yang kedua, periksa kondisi suspension atau strain clamp apakah normal atau korosi.
Yang ketiga, periksa kondisi armor root, apakah normal, mekar, atau putus. Yang keempat, periksa kondisi konduktor yang turun ke join box, apakah normal, putus, ataukah hilang. Jadi transmisi itu kan di luar ya, di ruang bebas gitu, jadi rawan sekali ketika terdapat komponen-komponen penunjang transmisi tersebut hilang, dicuri sama orang yang sama oknum-oknum seperti itu. Selanjutnya adalah struktur. Yang pertama itu branching, leg, common body, body traverse. Periksa kondisi plat sambungan, rangka apakah normal, korosi, hilang, ataupun bengkok. Lalu yang kedua adalah pondasi. Periksa kondisi kopel, pondasi apakah normal, patah, bengkok, retak, amplas atau tertimbun tanah. Jadi terdapat kopel itu penghubung antara besi-besi transmisi itu, jadi kan digabung-gabungkan ya, jadi kita periksa kopelnya itu untuk menghubungkan. Apakah terdapat kehilangan baut, mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu protection. Yang pertama adalah pentanahan atau grounding. Periksa kondisi konduktor penghubung konduktor ke tanah, apakah normal, korosi, kendor, lepas, rantas, putus, ataupun hilang. Jadi konduktor ini menghubungkan ke grounding rod atau batang elektroda yang ditanamkan ke tanah. Selanjutnya adalah konduktor penghubung konduktor tanah. Periksa kondisi pentanahan grounding, apakah normal, korosi, kendor, rantas, lepas, atau putus. Lalu junction atau penghubung, TLA, transmission lens arrestor. Periksa kondisi jumper TLA, apakah dalam kondisi normal atau lepas. Lalu pentanahan atau grounding, periksa kondisi pentanahan grounding, apakah normal, korosi, kendor, rantas, lepas, atau putus. Selanjutnya adalah pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia. Yang pertama adalah ACD, penghalang panjat. Jadi di transmisi itu kan ada seperti duri-duri ya, kawat-kawat itu pada 4 tiang itu pasti terdapat ACD. Jadi diperiksa kondisi penghalang panjat, apakah normal, korosi, kendor, atau hilang, ataukah patah seperti itu. Jadi ketika hilang itu kan sangat berbahaya sekali ya, ketika ada oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu ingin memanjat, kan bahaya sekali. Selanjutnya rambu plat bahaya ACD, penghalang panjat. Periksa kondisi plat rambu bahaya, apakah normal, korosi, rusak, atau hilang. Jadi plat rambu bahaya itu biasanya tertulis di situ high voltage seperti itu, danger. Apakah masih terletak pada posisi selayaknya, ataukah rusak, ataukah hilang seperti itu. Jadi itu hanya untuk notification. Selanjutnya adalah monitoring. Baut panjat atau staple. Periksa kondisi baut panjat atau staple, apakah normal, korosi, atau hilang. Lalu plat informasi tower. Periksa kondisi plat tanda pengantar, apakah normal, korosi, pudar, kendor, salah pasang, rusak, atau hilang. Selanjutnya adalah clean up inspection. Jadi clean up inspection adalah jenis pemeriksaan secara berkala atau periodik terhadap tower berikut perlengkapannya, dilakukan oleh climber atau petugas pemeliharaan.
dengan cara memanjat tower pada SUTT atau SUTET yang dalam keadaan bertegangan. Jadi yang menangani hal ini itu adalah petugas pemeliharaannya itu adalah tim PDKP ya, atau perbaikan dalam keadaan bertegangan. Lalu hasil pemeriksaan claim up merupakan input yang dijadikan acuan tindak lanjut untuk planet corrective maintenance. Selanjutnya adalah jadwal pemeliharaan 5 tahunan. Current crying atau pembawa arus, konduktor jumper atau konduktor penghubung. Periksa kondisi konduktor penghubung, apakah normal, mekar, lepas, atau rantas. Yang kedua adalah jumper join. Periksa kondisi konduktor pengantar, apakah normal, rantas, putus, atau mekar. Selanjutnya adalah insulation atau isolasi. Ceramic insulation. Periksa kondisi insulation, apakah normal, kotor, flashover, atau pecah. Yang kedua adalah isolasi udara, ground clearance. Periksa jarak bebas SUTT atau SUTET, fasa ke fasa dan fasa ke tanah. Menggunakan rigging meter, apakah sesuai ketentuan yang berlaku. Lampiran Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 01.P/MPA/MPA/1992 tanggal 7 Februari 1992. Selanjutnya adalah struktur. Jadi poin yang pertama adalah halaman tower. Periksa kondisi halaman tower, apakah normal, kotor, ada pohon atau semak belukar atau dimanfaatkan orang lain. Terus yang kedua adalah stup. Periksa kondisi stup, apakah normal, korosi, tertimbun tanah, tergenang air, ataukah bengkok. Yang ketiga adalah pondasi. Periksa kondisi kopel pondasi, apakah normal, patah, bengkok, retak, amblas, atau tertimbun tanah. Ya, selanjutnya adalah junction atau penghubung. Periksa kondisi suspension clamp, apakah normal, retak, atau pecah. Yang kedua adalah periksa kondisi baut suspension clamp, apakah normal, korosi, kendor, atau tidak lengkap. Yang ketiga adalah periksa kondisi strain clamp, apakah normal, korosi, retak, pecah, atau tidak lengkap. Yang keempat adalah periksa temperatur baut strain clamp, apakah normal atau tinggi menggunakan termovisi kamera. Jadi termovisi kamera itu adalah sebuah kamera yang dapat mendeteksi panas secara visual seperti itu. Yang terakhir adalah periksa kondisi dead end compression, apakah normal, retak, atau bengkok. Yang selanjutnya adalah protection. Konduktor tanah, ini jenisnya ya, EW. Selanjutnya adalah protection konduktor tanah. Periksa apakah ada benda asing, binatang, benang, sampah, layang-layang yang tersangkut. Yang kedua adalah konduktor penghubung, konduktor tanah. Periksa kondisi konduktor penghubung, konduktor tanah, apakah normal, mekar, rantas, putus, atau lepas. Yang terakhir adalah arching horn. Periksa kondisi arching horn, apakah lengkap, korosi, kendor, tidak simetris, atau lepas. Selanjutnya adalah pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia. Yang pertama adalah pelat rambu bahaya, ACD, penghalang panjat. Periksa kondisi pelat rambu bahaya, apakah normal, korosi, rusak, atau hilang. ACD, penghalang panjat. Periksa kondisi penghalang panjat, anti-climbing device, apakah normal, korosi,
kendor, hilang, ataukah patah. Selanjutnya adalah monitoring. Baut panjat atau step bolt. Periksa kondisi baut panjat atau step bolt apakah normal, korosi, kendor, atau hilang. Yang kedua adalah plat informasi tower. Periksa kondisi plat atau tanda pengantar apakah normal, korosi, pudar, kendor, salah pasang, rusak, ataukah hilang. Selanjutnya adalah shutdown testing atau measurement. Adalah pengujian contoh yang dilakukan saat peralatan tidak beroperasi atau padam, jadi tidak bertegangan ya. Untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan secara dini, khususnya pada transmisi yang sudah habis masa manfaatnya. Oke, ini ada sedikit cuplikan video tentang transmisi yang di maintenance oleh tim PDKP tentunya ya. Kita tonton videonya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video Yuk Kita Cari Tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait jaringan, transmisi, dan pemeliharaannya. Kita awali cerita terkait perjalanan listrik dari pembangkit sampai dengan di rumah kita. Ya, jadi ini sistem distribusinya. Satu di antaranya adalah dari transmisi itu ke trafo, terus ke jaringan 20 kV, terus ke trafo gardu induk, lalu ke rumah. Di antaranya adalah tower, konduktor, dan insulator. Diharapkan sistem transmisi ini dapat bekerja 24 jam non-stop dan sedikit mungkin kendala yang menyebabkan listrik padam. Perlu kita ketahui pada sistem transmisi itu sendiri, panjang rangkaiannya adalah ratusan kilometer sehingga rawan terjadi gangguan di Nah antaranya. itu, jadi ada gangguan layangan itu yang paling sering terjadi. Kerusakan komponen. Nah, untuk merawatnya ada tim khusus yaitu tim PKDB. Dan dalam keadaan pertegangan, tim ini khusus bekerja 24 jam standby dan dapat bekerja pada tegangan tinggi dan ekstra tinggi secara langsung. Nah, penasaran bukan peralatan apa saja yang mereka gunakan sehingga mereka berani bekerja pada ya, tegangan tim tinggi dan PDKP. ekstra tinggi tersebut. Nah, ikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini selengkapnya dan selamat. Nah seperti itu. Oke, kita telah selesai. Oke, jadi kita telah melihat kita telah sedikit belajar tentang preventive maintenance jaringan, transmisi, dan distribusi. Oke, jadi kita setelah melihat tadi ya beberapa slide yang sudah saya jelaskan. Jadi nanti di sini di channel ini akan ada materi-materi lainnya. Jadi tetap ikuti channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Kencing aja bayar, subscribe itu gratis. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya, Dimas Monik Santoso. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.